Yang kita temukan adalah bahwa ternyata MBG ini adalah bagian dari skema bantuan pemerintah. Bansos. Ya, jadi Jadi memang nggak perlu ada tender ya, alasannya ya, itu selalu kan, kalau kategorinya bansos ya nggak perlu ada lelang. ya, jadi dari keterlambatan ini kita lebih banyak menemukan di sekolah dasar, karena di sekolah dasar ini kan jadwal pendistribusian itu di jam 10, tetapi banyak ditemukan justru malah di jam 12. Nah, sehingga ini juga membuat guru-guru itu kewalahan, yang harusnya dijadwalkan jam 10 memang itu mereka istirahat dan makan, itu justru malah akhirnya ya tidak makan gitu, makannya ketika jam pulang. Jadi siswa-siswa harus menunggu terlebih dahulu. Akhirnya ada keterlambatan jam pulang yang ini juga diprotes oleh wali murid. Komposisi dan kualitas itu ada temuan-temuan di wilayah Jakarta, sempat ada menu makanannya itu telurnya busuk, rasanya itu sudah basi gitu, sehingga makanan-makanan tersebut dibuang-buang. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program buka kartu. Makan bergizi gratis, kok jadi makan bergizi tragis? Nah itu judul dari laporan ya, temuan monitoring lapangan atas implementasi program MBG yang dilakukan oleh ICW. Nah, apa saja temuan-temuan detailnya dan kenapa kemudian dia bisa menjadi sesuatu yang tragis? Karena memang sebenarnya ini ada banyak hal tragis ya yang kita lihat dalam konteks implementasi MBG. Sebelumnya kita mendengar ada keracunan makanan ya di Cianjur, bahkan setelah itu baru kemarin kita juga mendengar berita ratusan siswa Bandung juga mengalami keracunan makanan yang disediakan dalam program MBG. Tentu saja bukan hanya keracunan, kenapa kemudian itu disebut tragis. Ada beberapa hal lain yang ini juga bisa menjadi catatan bagi pemerintah. Sayangnya memang sampai hari ini pemerintah agaknya belum sadar bahwa program ini harus dievaluasi, harus dihentikan terlebih dahulu dan direkonstruksi lagi dari sudut pandang tata kelola. Nah, untuk membahas soal itu, kita akan berdiskusi dengan Mbak Eva Nurcahyani, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Mbak Eva, apa kabar? Halo Mas Adnan, baik kabarku. Mbak Eva, makasih ya sudah mampir di channel kita. Ya. Mbak Eva, kira-kira apa sih yang menjadi concern dari ICW sehingga kemudian pada akhirnya melakukan pemantauan lapangan gitu ya terhadap program ini, dan saya membaca sebenarnya program pengawasannya juga masih berjalan ya sampai hari ini ya. Nah itu bisa diceritakan dulu nggak Iya. apa peran-peran itu, kenapa kemudian ICW mengambil posisi untuk oke kita ngawasi aja deh karena memang ini kan satu program yang sangat masif. Gimana Mbak Eva? Oke, terima kasih Mas Adnan, saya mau menyapa teman-teman dari Satu Visi Utama dulu, podcast Satu Visi Utama, halo, semuanya. Ya, kenapa ICW akhirnya memilih untuk kita juga membangun posko bersama koalisi dan juga melakukan pemantauan langsung di lapangan, karena sebenarnya di awal program ini dicita-citakan, kita melihat bahwa ternyata masih banyak kebolongan-kebolongan dalam tata kelola implementasi, program makan bergizi gratis ini. Karena sebenarnya sebelum kita melakukan, pemantauan di lapangan, kita juga melakukan kajian awal dulu terhadap, kebijakan-kebijakan yang digunakan, untuk mengimplementasikan, program makan bergizi gratis. Salah satunya misalnya adalah kita, mencoba untuk melihat bagaimana tugas dan fungsi daripada Badan Gizi Nasional gitu ya dalam mengimplementasikan, MBG, kemudian bagaimana alur atau proses bisnis, dalam mengimplementasikan dan lain sebagainya. Di situ kami melihat ada banyak kebolongan gitu dalam, kebijakan-kebijakan dan juga tata kelolanya, sehingga kami berpikir mengajak teman-teman Sakti ICW, alumni Sakti ICW untuk, lanjut turun ke lapangan melihat bagaimana, prosesnya di lapangan. Dan yang salah satunya kita pilih adalah di sekolah-sekolah, kemudian juga di SPPG atau dapur umur di wilayah, Jakarta, gitu Mas Adnan. Oke, itu berapa lama pemantauan dilakukan, Eva? Ya kita melakukan pemantauan itu selama, 2 minggu kurang lebih, dan dikhususkan di wilayah Jakarta karena kami melihat masih, di wilayah-wilayah
di luar Jakarta masih belum mengimplementasikan ya. Jadi, kita fokuskan di Jakarta. Oke, ini juga mungkin dengan asumsi bahwa Jakarta tentu adalah wilayah yang paling siap ya Ya, untuk menyelenggarakan program ini mengingat infrastrukturnya, kapasitasnya ya, dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan baik itu sudah tersedia. Meskipun kita juga tahu beberapa waktu lalu juga sedang ada ribut-ribut ya, mitra dapur MBG di Kalibata yang, kemudian melaporkan kepada pihak berwajib karena merasa ditipu ya, sekitar 1 miliar dana yang harusnya ditransfer ke mitra dapur ini ternyata tidak ditransfer oleh yayasan. Nah, kita langsung masuk ke poin temuan-temuannya nih, Mbak Eva. Apa saja sih yang kemudian menjadi temuan-temuan, monitoring lapangan, implementasi MBG di Jakarta? oke, saya izin, share screen ya Mas Silakan, Adnan. Mbak Eva. Nah, jadi paling tidak temuan-temuan kita di lapangan itu ada 4 aspek untuk di sekolah-sekolah. Ini sudah muncul ya Mas Adnan? Sudah. Nah, kita langsung aja ya. Nah, ini, metodologi dari pemantauan kita melakukan, observasi langsung, kemudian juga kita melakukan wawancara mendalam, meskipun memang dalam, apa namanya, dalam implementasinya wawancara tidak bisa kita lakukan semua karena ada beberapa, apa namanya, eee, mitra apa namanya, BGN yang tidak bersedia untuk diwawancara. Nah, ini Mereka menolak gitu ya? iya, menolak dan, dengan alasan ya perlu adanya surat dan lain sebagainya karena kami memang turun langsung ke sana tidak menggunakan surat dan lain sebagainya karena memang observasi lapangan begitu kan. Oke. Nah, tempatnya kita ada 36 tempat di sekolah-sekolah kita juga acak, dengan jenjang sekolah, sekolah dasar kemudian juga sekolah, menengah pertama, SMA, SMK bahkan sampai ke, apa namanya, taman kanak-kanak. Nah, dalam proses di 12 Maret hingga 24 April ini, kita ini melakukan, apa namanya, turun lapangan itu tidak berdasarkan dokumen, karena memang dokumen dari BGN itu tidak ada siapa saja sih sekolah yang sudah mengimplementasikan MBG, Di sehingga website juga nggak ada ya? iya, tidak ada Mas Andan. Sehingga sehingga kami apa namanya, menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, karena kan ada beberapa wali murid ya yang juga Hmm. mem-post gitu ya, postingan terkait MBG dan lain sebagainya. Dan bahkan kita juga beberapa menemukan sekolah di wilayah Jakarta yang memang dia belum mengimplementasikan MBG gitu. Dan secara temuan, lebih banyak didominasi di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat justru malah, apa namanya, tidak banyak gitu ya yang sudah mengimplementasikan dan ini juga jadi temuan akhirnya Mas Adnan. Hmm. Nah, mungkin sebelum ketemuan, ini aku mau coba, apa ya namanya, bagi informasi lah soal tata kelola daripada, MBG ini gitu ya. Jadi, apa namanya, MBG ini dia apa namanya, di-leading oleh, Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang di mana ini disahkan, di masa kepemimpinannya Pak Jokowi pada saat itu. BGN pada saat itu, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, dia membuka sebuah rekrutmen orang muda yang bernama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Nah, SPPI ini bertugas di wilayah-wilayah untuk menilai bagaimana, apa namanya, kadar gizi dan lain sebagainya di program-program yang awalnya seperti Posyandu, PKH gitu kan sebelum adanya MBG. Nah, kemudian setelah adanya MBG, dikeluarkanlah surat keputusan, Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis, MBG, yang di mana SPPI ini disalurkan ke dapur-dapur umum atau biasa disebut dengan, nomenklaturnya di BGN itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi tim SPPI ini yang, secara komposisi tiga ya, yang pertama administrasi, kemudian tim gizi, kemudian juga tim, apa namanya, layanan keuangan. Itu masuk ke, SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang, apa namanya, tugasnya memonitoring bagaimana, layanan gizinya, hitungan gizi di, menu-menu, makan bergizi gratis gitu ya, yang dilakukan oleh,
dapur-dapur di wilayah. Nah, si SPPG ini, atau dapur umum kita sebutnya, itu dibentuk bisa langsung oleh BGN dan juga bekerja sama dengan mitra. Sehingga kan BGN di website-nya juga membuka ya, apa namanya, mitra-mitra yang ingin melaksanakan atau mengimplementasikan, MBG Oke, itu. jadi, pihak ketiga ini yang kemudian terwujud dalam bentuk yayasan gitu ya, salah satunya ya? Iya. Dan ini, menegaskan salah satunya temuan dari Bocor Alus Tempo ya, Iya, pada waktu benar. lalu yang melihat ada indikasi yayasan-yayasan yang menjadi, pihak ketiga dari implementasi program MBG ini ada kaitan dengan, ya partai yang berkuasa gitu ya. Iya, iya. Itu salah satu landasan kenapa kemudian pihak ketiga ikut campur ya di dalam program Benar. ini. Oke. Iya, bocoran sedikit juga Mas Adnan, kita juga sedang menyiapkan itu ya, karena ternyata ada beberapa juga yang terafiliasi gitu ya Oh. dengan, apa namanya, pemerintahan dan lain sebagainya dan, itu nanti mungkin akan jadi kajian selanjutnya ICW, Iya. ya. Nah ini untuk alur koordinasi BGN. Jadi, awalnya dalam kajian kan kita juga belum tahu ya, sebenarnya anggaran ini tuh, bentuknya seperti apa, kemudian, proses bisnisnya seperti apa, apakah melalui pengadaan dan lain sebagainya. Tetapi, yang kita temukan adalah bahwa ternyata dalam konteks, anggaran, MBG ini adalah, bagian dari skema bantuan pemerintah. Bansos. Ya, jadi Jadi memang nggak perlu ada tender ya, alasannya ya, itu selalu kan, kalau kategorinya bansos ya nggak perlu ada lelang. iya, gitu. Ini juga kan jadi catatan ya akhirnya karena kan, bantuan pemerintah atau bansos ini kan juga dalam konteks pengawasan dan lain sebagainya juga, kurang ya untuk Iya. mengimplementasikan ini gitu. Nah, jadi memang secara alur koordinasi, BGN ini langsung dengan presiden, kemudian juga tadi ya kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, ada SPPG, ada ketua SPPG, dan langsung ke penerima manfaat. Jadi memang langsung di bawah BGN. Ini juga jadi catatan kami, Iya. Mas Adnan, dalam konteks tata kelola yang sangat sentralistik ya di BGN gitu. Mestinya dengan Kementerian Kesehatan ya, kalau ngomong Iya, soal gizi dan gizi, pemenuhannya gitu ya. Kalau betul. pertahanan kan kayaknya nggak nyambung lah itu ya. Kayaknya pemerintah kita mendefinisikan ketahanan pangan kayaknya kurang. Iya, ini mungkin, dilarikan ke sana jadinya Iya, konteksnya dari pemenuhan gizi itu larinya ke soal pertahanan, pangan ya, padahal iya, defense ministry dengan soal food security itu beda kompartemen mestinya ya. iya. Oke, lanjut ya Mas Adnan. Iya silakan. Ya, nah ini temuan-temuan kita ya selama 2 minggu di wilayah Jakarta. Yang pertama itu, untuk di sekolah itu kita ada 4 aspek. Ada 4 aspek di sini ada masalah teknis dan operasional distribusi. Nah, meliputi apa aja? Meliputi ketidakjelasan proses implementasi. Tadi aku sudah singgung juga ya bahwa ternyata tidak semua sekolah di Jakarta pun mengimplementasikan dan, kami tidak menemukan apa sih sebenarnya karakteristik kenapa akhirnya sekolah tersebut dipilih dan kenapa akhirnya sekolah yang lain tidak dipilih gitu, itu juga tidak ada Mas Adnan, Tidak ada kriterianya ya, iya, informasi mengenai kriteria sekolah itu ya? iya, tidak ada. Bahkan, yang kita temui ada satu sekolah yang dia sudah, menjadi, apa namanya, percobaan ya, percobaan implementasi MBG, tetapi ketika akhirnya dilaksanakan MBG-nya justru malah tidak ada, follow up lagi. Jadi dia tidak Oke. mengimplementasikan Mas Adnan. Jadi dia cuma kelinci percobaan? Ya, kelinci percobaan. Iya kali. Tapi akhirnya, yang kita temui akhirnya mereka bersyukur justru malah tidak Karena nggak ada beban ya? tidak diribeti dengan, apa namanya, implementasi MBG gitu. Iya. Nah, ini juga jadi masalah gitu ya, karena akhirnya kan secara keterbukaan, apa namanya, kalau di dalam konteks pelayanan publik kan penting ada keterbukaan, kemudian juga, apa namanya, ada Kriteria kriteria-kriteria dan lain sebagainya gitu ya, tetapi, ternyata tidak ada kita. Nah kemudian, keterlambatan pengiriman makanan ini juga banyak ditemukan nih Mas Adnan. Nah jadi dan ini lebih banyak padahal ditemukan di Jakarta ya? sekolah dasar. Iya, Oh. karena dapur umumnya kan megang 3.000 siswa ya,
di beberapa dapur umum tuh megang 3.000 siswa dengan, misalnya 20 sampai 30 sekolah. Nah itu juga mungkin kan akhirnya, eee, ada keterlambatan ya, jadi secara rules-nya itu juga belum baik gitu ya, Karena, SPPG ini atau mitra dapur ini memang dipaksa untuk menyalurkan, MBG ini untuk 20 sampai 30 sekolah sekaligus ya? Ya, Dan ini yang tadi disebut oleh Eva mencirikan, aroma sentralistik dari kebijakan ini ya? iya. Oke. Lanjut Eva. Iya, jadi dari keterlambatan ini kita lebih banyak menemukan di sekolah dasar, karena di sekolah dasar ini kan jadwal apa namanya, pendistribusian itu di jam 10, tetapi, banyak ditemukan justru malah di jam 12. Kenapa di jam 12? Karena mungkin itu ya di pihak SPPG-nya sendiri tuh kewalahan dalam apa namanya, mengakomodir waktu-waktu tersebut gitu. Nanti itu akan ada temuan di wilayah ranah SPPG gitu ya. Nah sehingga ini juga, akhirnya, apa namanya, membuat guru-guru itu kewalahan yang harusnya dijadwalkan jam 10 memang itu mereka istirahat dan makan, itu justru malah akhirnya ya tidak makan gitu, makannya, ketika jam pulang. Jadi siswa-siswa harus, menunggu terlebih dahulu, akhirnya ada keterlambatan jam pulang yang ini juga diprotes oleh wali murid gitu. Nah itu banyak, terjadi di sekolah dasar. Sebenarnya Mbak Eva, ini nih programnya makan siang atau makan tengah hari atau makan pagi atau sebenarnya bagaimana dari sisi aturan? Ya kalau dalam sisi aturan ini makan siang ya, Makan siang. secara, apa namanya, Oh, karena kalau SD itu kan ada yang pulangnya itu jam 11:30 gitu ya, wah Iya. kelas 1 misalnya ya, sehingga mungkin mereka nggak akan bisa tuh menunggu sampai jam 12 ya, sehingga, menyesuaikan dengan jam istirahat mereka gitu ya, Iya, itu jam 10. Sementara jam 10 itu makanan belum datang gitu. belum datang. Iya, gitu Mas Adnan. Oke. Nah, lanjut dari aspek distribusi, masih di aspek distribusi itu terkait, penjagaan ketat dan keterlibatan TNI. Di beberapa sekolah yang kita temuin di awal implementasi, MBG ini dalam distribusinya memang babinsa-babinsa itu turun. Hmm. Nah, Mereka ikut mendistribusi atau hanya memastikan atau mengawal saja? eee, dal ada yang ikut distribusi, ada yang mengawal, Mas Adnan, Oh, oke. gitu. Walaupun memang dari beberapa keterangan informan kita gitu, ya mereka tidak melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau berdasarkan, konteks, apa namanya, aturan, kemudian, secara psikis gitu ya, itu justru malah apalagi anak-anak SD gitu, dengan adanya TNI dan lain sebagainya bisa jadi ya mereka merasa terintimidasi gitu, Iya. gitu. Jadi, Ya itu juga syukur-syukur kalau ngajar sekalian ya, untuk sekolah-sekolah yang gurunya kurang kan gitu. iya. Biasanya kadang ada juga fenomena seperti itu. Iya. Oke. Rencananya sih akan ke perguruan tinggi Mas Adnan, kalau militer. Bukannya sudah kemarin, Iya. Undip ya, ada mana lagi tuh, UI juga kan? UI, iya. Ya, jadi, apa namanya, keterlibatan TNI ini cukup masif pun juga di apa namanya, sekolah-sekolah yang memang dia berada di komplek, angkatan-angkatan ya. Misalnya kemarin kita sempat ke wilayah komplek angkatan udara, itu memang ya mereka menganggapnya itu hal biasa gitu ya. Jadi memang sudah ada tradisi bahwa bahkan, penjaga sekolahnya itu adalah TNI gitu. Oke. Mbak Eva itu kalau tadi yang distribusinya terlambat, itu TNI-nya diminta push up nggak itu akhirnya sebagai hukuman? Nah ini nggak ada yang minta push up ini, justru malah gurunya yang dimarahin karena protes katanya, Mas Adnan. Nah, Iya gitu. oke lanjut Mbak Oke Eda. lanjut ya. Ya. Nah kemudian, yang kedua ini aspek kualitas dan standarisasi layanan. Yang pertama dalam, komposisi dan kualitas itu ada temuan-temuan di sekolah di wilayah Jakarta, sempat ada, menu makanannya itu, apa namanya, telurnya busuk, kemudian bahkan, apa namanya, rasanya itu, sudah basi gitu, itu banyak ditemukan sehingga, apa namanya, makanan-makanan tersebut dibuang-buang Mas Adnan oleh, apa namanya, oleh Murid. siswa, oleh murid.
kita juga sempet nanya tuh ke mereka gitu ya, "Gimana, teman-teman dengan menunya?" "Menunya B aja," dia bilang, "B aja, bosen," gitu kan. Apa namanya, mereka kita tanya kan dan kalau dari catatan, ICW temuan ini kan pemerintah sendiri kan ada efisiensi anggaran dan lain sebagainya ya, dengan adanya hal ini kan juga jadi, aneh gitu, akhirnya kayak mubazir gitu kan mengeluarkan anggaran dan lain sebagainya karena tidak ya akhirnya ada pemborosan gitu dalam Ya, karena dibuang-buang akhirnya ya? ya Oke. kayak gitu. Kemudian, yang kedua itu perbedaan alat makan. Jadi ini sama sebenarnya wilayahnya di Jakarta, Mas Adnan, tetapi ada di beberapa sekolah memang didominasi tempat makannya itu stainless ya, pakai stainless gitu ya yang sama kayak di gambar ini gitu. Tetapi ada satu sekolah yang kita temukan, dia menggunakan kantong plastik dan bahkan kantong plastiknya ini adalah dibawa oleh siswanya. Jadi distribusinya tuh satu-satu, kalau kita makan ke warteg itu kan kalau dibungkus pakai ini ya Mas Adnan, pakai Kantong plastik. kresek gitu ya? Ya, heeh, kayak plastik es gitu. Nah, Oke. sistemnya juga Plastik, transparan yang ukurannya bisa 1/2 kilo atau 1 kilo itu ya? iya, jadi ini kan juga jadi catatan juga ketika misalnya makanan tersebut misalnya panas, kemudian juga, Ya. misalnya ternyata, apa namanya, plastiknya itu tidak ya bisa jadi zatnya berbahaya dan lain sebagainya. Ini kan juga, jadi temuan kan banyaknya kasus-kasus keracunan dan lain sebagainya, bisa jadi juga dari alat makan, Mmm. selain komposisi gizi gitu. Nah, ini kita temukan di wilayah Jakarta ada perbedaan ini dan ini juga jadi pertanyaan dan di dalam temuannya SPPG ini tidak mau diwawancara, Mas Adnan. Oh, oke. Mereka menolak memberikan keterangan ya? Iya. Dan nanti takut di-push up lagi, disuruh push up lagi? Iya, Oke. kemudian yang ketiga itu dampak terhadap ekosistem sekolah. Nah, di Mmm. sini juga, beban guru akhirnya bertambah ya, Mas Adnan, karena dalam proses ketika dapur umum masuk ke sekolah, pihak guru ini perlu untuk mendata kembali siswa-siswa misalnya yang alergi nasi, alergi makanan tertentu, kemudian bahkan guru akhirnya bertanggung jawab ketika misalnya ada kerusakan tempat makan, kehilangan makan. Jadi Oh, rules-nya yang stainless tadi itu? ya, yang stainless tadi. Jadi rules-nya ketika, apa namanya, dapur umum masuk ke sekolah, ditaruh di ruangan, drop point khusus gitu ya. Jadi si sekolah itu perlu apa namanya, menyiapkan drop point untuk makanan-makanan, guru yang mantengin lah bahasanya, mantengin si, apa namanya, anak-anak murid untuk apa namanya, mengambil makanannya tersebut bahkan mendata ulang. Misalnya di kelas 1A ada 24 siswa, dibalikinnya ya harus ada 24, apa namanya, Makan. tempat tersebut gitu. Iya, jadi Kalau kurang nanti bagaimana? Gurunya mengganti? gurunya yang mengganti, Mas Adnan. Oh. Ya, gurunya yang mengganti dan, ada keluhan, beberapa guru mengatakan bahwa ini akhirnya juga, apa namanya, akhirnya tidak efektif gitu dalam proses, belajar dan mengajar karena akhirnya ada fokus, pecah fokus dan lain sebagainya. Belum lagi ada anak-anak siswa yang dia menolak dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ada siswa menolak kan harus makan tuh. Mhm. Nah, itu akhirnya bagaimana gurunya? Apakah juga akhirnya harus membujuk, bahkan menyuapi mungkin ya, supaya mau makan atau bagaimana? Iya, itu terjadi di SD dan TK. Mmm. Dan iya, akhirnya disuapin, bahkan kalau untuk di TK orang tuanya juga terlibat, Mas Adnan, Oh. untuk ikut menyuapi gitu kan di TK itu terjadi, Mas Adnan. Oh, jadi ada beban tambahan ya, Beban tambahan. bagi guru dan tentu bagi orang tua kalau Orang untuk tua level TK ya? iya, Oke. dan ini tidak difikirkan gitu loh, lebih lebih Mhm. matang gitu. Kemudian yang kedua itu penurunan omset kantin. Ah, ini yang Eee, tadi isunya soal sentralisasi ya? Mestinya kan iya, kantin dilibatkan ya, sebagai bagian benar, dari mitra ya? iya. Iya, jadi, ya apa ya, paling tidak kita melihat bahwa ternyata, ya BGN tidak melihat, apa ya, ekosistem yang sudah ada sebenarnya kan bisa kita, berdayakan gitu ya, diajak kerjasama dan lain sebagainya dalam mengimplementasikan ini. Tetapi kan akhirnya mereka tersisihkan, dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kan juga bisa memanfaatkan sumber daya atau ekosistem yang sudah ada gitu. Kemudian,
yang terakhir dalam, di temuan kita di sekolah terkait aspek aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi, ada satu sekolah, SLBN, yang ada di Jakarta, sudah mengimplementasikan, makan bergizi gratis ini. Namun yang jadi catatan, bahkan ini juga jadi hal yang dikritisi oleh gurunya gitu ya, yang di SLB, karena memang menu-menunya itu akhirnya sama semua, karena satu dapur umum itu kan menyediakan untuk berbagai sekolah ya, dan salah satunya adalah, SLBN ini. Sedangkan di dalam, komposisi siswa di SLBN ini kan ya ada teman-teman dengan disabilitas, fisik, mental, dan lain sebagainya yang secara menu sebenarnya juga penting untuk dicatat nih, dia diet gula, dia diet, secara kadar laktosanya berbeda dengan penyakit lain dan lain sebagainya. Itu tidak ada catatan itu sehingga ya kita anggap tidak inklusi. Padahal tadi sudah ada tim yang SPPI. dari Universitas Pertahanan tadi ya, yang Iya. kan ya, mestinya mereka bisa memberikan advice khusus bagi sekolah-sekolah yang memang membutuhkan perhatian lebih detail ya, Iya. terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang itu harus akses oleh para siswanya, terutama karena mereka adalah anak dengan kebutuhan khusus ya. Benar. Kan anak yang biasanya sekolah di sekolah negeri gitu ya. Ya, benar, ya. Oke. Gitu, Mas. Nah, kemudian temuan ya, gimana, Mas? Oke, lanjut Masih ada? Lanjut, masih ada, Mas, temuan yang di SPPG ya, walaupun kita ini hanya berhasil mewawancarai satu SPPG gitu, terkait, kurangnya transparansi dalam, proses seleksi mitra gitu kan, dan ternyata temuan kita juga didominasinya justru malah di salah satu SPPG itu staf-stafnya justru malah, militer, TNI gitu. Nah, itu juga kita temukan. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti di kajian selanjutnya baru kita akan, sampaikan. Yang kedua ini soal yang di, Kalibata, perbedaan distribusi pembayaran. Nah, di beberapa, dapur umum itu memang benar dia tangan kedua ya, dari BGN langsung ke yayasannya, kemudian ke, CV gitu ya, untuk membangun, dapur umum. Tetapi di Kalibata ini dia berbeda. Berbedanya adalah dari BGN, si yayasan tersebut, yayasan X itu diterima, yayasan X ini bekerja sama dengan UMKM. Yang memang dia ya suka buka catering dan lain sebagainya, sehingga bagian sudah membayarkan ke yayasan, tetapi yayasan ternyata belum membayarkan ke, pengusaha tersebut, mitra dapur tersebut. Dan kemarin kita dapat temuan terbaru yang awalnya sudah clear gitu ya, bahwa dapur umum tersebut akan operasi lagi, ternyata ya masih tutup sampai sekarang, Mas Ana. Jadi cerita soal mereka sudah beroperasi itu, nggak valid ya? Iya, kita ke lapangan, belum ada, bahkan ibunya tidak mau ditemui, dan kita coba akses ke sekolah-sekolah yang mendapatkan, makan dari dapur umum tersebut, mereka mengatakan bahwa memang belum ada aktivasi kembali. Oh, ini karena diancam atau bagaimana? Tidak ada info soal itu? Belum ada info seperti itu. Oke. Ya. Oke. Gitu, ya itu, kurang lebih temuan dari, kami gitu ya di lapangan terkait Mbak Eva, saya ingin sedikit mendalami ini ya, sebagai poin terakhir mungkin, soal anggarannya. Karena tadi pertama informasinya bahkan untuk Jakarta saja itu ada beberapa yang belum mengimplementasikan. Nah, yang belum mengimplementasikan itu, apakah memang sesuai dengan data pertanggungjawaban implementasi program ini di BGN-nya? Atau apakah ada informasi soal itu di BGN-nya? Karena ada kekhawatiran kalaupun sekolah itu tidak mendapatkan, kan belum tentu juga laporannya sama gitu ya. Bisa jadi anggarannya sudah dikeluarkan gitu, tapi kemudian menjadi sesuatu yang fiktif. Kan ini sesuatu yang mudah kita lihat ya dalam berbagai macam, kasus ya yang, sudah juga, ditangani oleh penegak hukum tentu dalam konteks program yang lain. Nah, yang kedua terkait dengan anggaran juga, apakah, sudah cukup clear ketika misalnya tadi ya, peralatan-peralatan makanan yang itu membutuhkan pengadaan, karena itu kan dari stainless dan tentu satu
Satu unit saja mungkin harganya juga tidak terlalu murah gitu, apalagi ini kapasitasnya besar. Apakah sebenarnya dana itu dipakai, untuk pengadaannya ya, untuk penyediaannya apakah itu tanggung jawabnya mitra dapur, yang itu artinya itu modal mereka sendiri ya, Ya. atau itu, sebenarnya juga disediakan anggarannya oleh BGN? Termasuk yang ketiga ini, tadi, dalam catatannya ICW ada tim yang, diturunkan ya sebagai supervisi gizi ya, yang tadi dari, Universitas Pertahanan yang ternyata di prakteknya juga ternyata melibatkan, anggota TNI aktif ya. Ya. Nah mereka ini statusnya apa? Dibayar kah? Digaji kah? Ya, dan kalaupun digaji berapa gitu? Apakah ada informasi-informasi soal itu? Sehingga ketika kita ngomong soal anggaran 300 triliun atau 100 triliun yang sekarang sudah dikeluarkan, itu menjadi lebih jelas. Ini untuk operasional, ini untuk, program makannya sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa tahu persentase operasional dan makannya itu berapa. Bahkan untuk gaji orang-orang di BGN-nya sendiri gitu ya. Karena saya nggak yakin kalau ketua BGN nggak digaji kan, beserta stafnya, pasti digaji. Nah itu gimana Eva, apakah, keterangan soal itu juga sudah cukup clear? Iya, Mas Andan. Keterangan ini kita kita cari dari awal kajian pertama internal kita itu memang sampai sekarang belum ada, Mas Andan. Bahkan terkait sistem anggaran ternyata anggarannya, menggunakan skema bantuan pemerintah itu juga kita dapatkan dari salah satu informan, Oh. yang memang sudah jadi mitra ICW gitu ya. Mhm. Jadi memang tidak tidak didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, bahkan juklak juknisnya saja kita dapatkan itu bukan dari website resminya BGN, Iya, tapi dari Scribe, iya, gitu. iya. Jadi, memang sampai saat ini kita belum ada, sehingga makanya itu juga jadi catatan bahwa dalam konteks keterbukaan informasi memang, masih sangat, jauh ya, informasinya begitu, Mas Adnan. Ya, oke. Mbak Eva, terima Ya. kasih untuk, apa ya, ini informasi yang sangat penting ya dicerna, apa, didalami, diselami oleh sahabat integritas sekaligus para netizen. Siapa tahu mereka juga akhirnya tergerak untuk ikut ngawasi gitu ya implementasinya di lapangan. Dan jika ada yang ingin tergerak menjadi sukarelawan gitu ya, untuk membantu, kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh ICW dan Sakti ya, para alumni Sekolah Anti Korupsi ICW, nanti, deskripsinya akan saya masukkan di, apa, konten ini ya. Mbak Eva, sekali lagi terima kasih Ya, terima kasih, Mas Adnan. ya, demikian sahabat integritas diskusi kita dengan Mbak Eva Nur Cahyani, peneliti ICW mengenai temuan pengawasan implementasi MBG di Jakarta. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.